ayat itu diturunkan menjawab pertanyaan di masa itu, present, pada saat itu, kan? Nah, menariknya Al-Quran memberikan kesan bahwa bukan hanya umat di masa itu saja yang akan mungkin bertanya, umat setelahnya, generasi setelahnya, mungkin juga ada ketertarikan untuk mencari hakikat ini seperti apa, ingin meriset, ingin lihat, ya, ingin tahu seperti apa fungsi ruh dan sebagainya, kan? Nah, apa jawaban dari Al-Quran? Allah langsung menyampaikan, dan inilah pemberi kehidupan, sumbernya kan dari Allah semua. Qulir roho min amri rabbi. Katakan, jawab Muhammad SAW, semua yang terkait dengan roh itu urusan Rabbku, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan pengetahuan untuk mencapai berbagai hal itu kecuali sedikit. Yang sedikit aja udah luar biasa, gitu kan? Nah, dari yang sedikit ini kita bisa manfaatkan untuk menggali esensi kehidupan kita. Bagaimana cara membacanya? Al-Quran memberikan sebuah clue-nya, isyaratnya. Kata Al-Quran, Qulir roho min amri rabbi. Katakan, semua terkait roh itu kembali kepada Rabbku, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali kepada Allah, kita harus melihat bagaimana Allah menerangkan kepada kita tentang roh ini, dan keterangannya ini ada dalam firman-Nya. Dan firman ini dalam apa? Dalam Al-Quran terkumpul, ya. Ya, dan dahsyatnya Al-Quran men-challenge kita semua untuk meneliti kebenaran kalau itu firman. Makanya saya sering katakan, tidak ada satupun kitab suci di muka bumi ini, ya kan, yang men-challenge siapapun untuk membuktikan kebenarannya sebagai firman Tuhan, kecuali Al-Quran. Ya, Al-Quran itu sampai kemudian mengajak untuk meriset, ya, menantang siapapun yang meragukan dan sebagainya. Cek dulu, lihat dulu. Kalau sudah yakin, sudah baik, sudah benar, dan seterusnya, ya silahkan yakini, kaji, dan seterusnya. Dan itu pun nggak dipaksa. Itu indahnya, gitu. Ya, itu indahnya. Nah, kembali ke sini, sekarang kita melihat, ya, bagaimana roh ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan nanti ada buku-buku yang juga banyak ditulis oleh ulama terkait dengan ini, dengan ya. Nah, ternyata roh ini ketika dijelaskan tuh Masya Allah, gitu ya, dari mulai kemudian bagaimana jalannya ketika ditiupkan masuk ke dalam fisik jadi nafas, tadi setelah saya terangkan, punya dua karakter, bagaimana fungsinya dalam kehidupan, Anda bisa lacak pada keterangan saya yang terdahulu. Dan yang paling menarik adalah secara cepat di sini Allah sampaikan tentang menunya dan keterkaitannya dengan din, agama, dan ibadah. Di sini terletak kemudian ada karakter, ya, yang menggerakkan seluruh inti kehidupan disebut dengan takwa. Di dalam takwa pun ada intinya juga disebut dengan iman, yang punya 6 pokok, pernah saya terangkan. Ya. Jadi di sini ada iman, di sini ada karakter moral yang terkumpul, akhlak, semua sifat baik ada di sini, di jiwa ini. Jujur, sabar, tawadhu, dan seterusnya ada di sini. Untuk mempercepat katalisnya, Allah turunkan di sini, ada sifatnya di sini yang seakan menjadi lawan, tapi percepatan sesungguhnya. Ya, fujur itu. Jadi terlihat seperti lawan. Kalau Anda lihat positif dengan negatif seperti lawan, kan? Ya kan? Seperti kontra, kan? Nah, padahal sesungguhnya kalau kita lihat di fisika kan lebih jelas menerangkan negatif ini memicu supaya yang positif itu keluar. Ya, makanya di baterai itu ada kutub positif, kutub negatif, ya kan? Kalau positif saja yang kabelnya dilekatkan ke sini, gitu kan? Itu nggak akan mengalir. Tapi kalau yang negatifnya pun ikut kemudian dibagi dua seperti ini, ya di kabelnya itu ujungnya kemudian dilekatkan seperti ini, ya keduanya akan terus memberikan respon. Jadi negatif memberikan kemudian dorongan kepada yang positif supaya naik, kan? Memberikan sebuah energi tertentu. Itu gambarannya, gitu. Sini. Jadi di sini kita temukan ada iman. Di sini ada kumpulan-kumpulan sifat-sifat baik. Menunya hanya didapatkan lewat ibadah. Ya, dan konsepsi ibadah ini ada dalam ad-din. Ya, ini yang disebut oleh agama itu. Ya, oleh kita disebut dengan agama. Apa yang disebut dengan agama, diterjemahkan dengan agama. Agama itu kan dari bahasa Sanskerta sebetulnya awalnya. Tidak, gama itu rusak. Jadi bagaimana satu konsepsi kehidupan yang menjaga manusia supaya tidak rusak. Dan supaya dijaga nggak rusak ini harus menggunakan karakter moral. Ini intinya. Oh, sekali lagi ya, ini dalam sekali bahasannya. Ini dalam sekali. Nah, ad-din, Allah sudah sampaikan kepada kita. Kalau ingin cepat mencari jalannya, sudah. Inna dina indallahil Islam. Quran surah ke-3. Ayat 19. Ya. Inna dina indallahil Islam. Ya, bahkan nanti ditegaskan. Ya, afa ghaira dinillahi yabghun. Kata Allah,
Mau mencari yang lain lagi, ya nanti akan capek sendiri. Ya susah. Allah sudah kasih shortcutnya, jalan cepatnya nih di Islam. Karena di Islam dijelaskan dari sumbernya di Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, semua yang terkait dengan aspek kebutuhan roh. Ya, ketika berbicara tentang menu ibadahnya dijelaskan secara terstruktur, ini loh, kaitannya begini, kaitan kemudian kepada pemenuhan aspek roh seperti ini. Dijelaskan apa yang disebut dengan takwa, siapa yang mensupportnya, bagaimana fujur itu, bagaimana dia bisa berdiri sendiri jadi salah, bagaimana kemudian mensupport kepada takwa. Di dalam takwa ada iman, bagaimana mengkonfigurasikan iman sehingga nanti bisa menguat dan mendorong takwa untuk naik. Semua disebutkan dengan jelas. Dan silahkan Anda riset. Tidak ada satupun, ya sepanjang saya ketahui ya, dan saya meriset juga, ya dari keyakinan agama-agama yang diyakini oleh manusia pada umumnya, dan kita gali referensinya. Saya punya koleksi-koleksi, ya dari kitab-kitab yang diyakini sebagai kitab suci, dan kita lihat, kita komparasikan, dan sampai detik ini, tidak ditemukan sekomprehensif, selengkap penjelasan yang kita temukan dalam Al-Quran. Silahkan Anda cari, demi Allah saya katakan ya. Dan kita tidak memaksa, karena Al-Quran pun mengajarkan untuk objektif terbuka. La ikraha fiddin, gak boleh paksa orang. Lakum dinukum waliyadin, menghormati apa yang diyakini oleh orang lain. Tapi Al-Quran mengajak kita untuk berpikir jernih, meriset dalam secara ilmiah. Silahkan komparasikan. Begitu Anda komparasikan, Anda tidak akan pernah temukan satu penjelasan yang komprehensif, terstruktur, kemudian sinergis semuanya, kecuali dari Al-Quran. Ya, temukan penjelasan tentang rangkaian ini, semua menu-menu ini sampai ke sini, ini Anda akan temukan. Nah, karena itu, semua orang hidup itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini. Ya, silahkan Anda cek. Bahkan di sekolah pun, berusaha untuk disajikan menu-menu untuk roh, walaupun sifatnya terbatas. Masih ingat gak dulu kita belajar untuk pendidikan moral? Dulu ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kemudian berubah jadi PPKN gitu kan? Untuk mengajarkan adab ini kan? Untuk memenuhi menu ini, tapi nggak cukup juga. Coba lihat, sekarang ada pendidikan berkarakter. Semakin diajarkan, semakin tidak punya karakter gitu, dalam tanda petik. Ya. Karakternya semakin banyak. Karena kenapa karakter moral itu menunya cuma ini? Dari akhlak. Ya, boleh bisa diajarkan adab, tapi tidak akan bisa menghasilkan akhlak. Bisa membangun peradaban, tapi tidak perakhlakan. Di Amerika ada peradaban, di Jepang ada peradaban, di Cina ada peradaban. Bisa rapi, jujur itu ada, disiplin ada. Tapi zina juga banyak. Ya, mabuk-mabukan juga banyak dan sebagainya. Itu bukan akhlak. Nah, karakternya ada di sini semua. Jadi sebetulnya kita berkehidupan itu intinya memenuhi tiga ini. Satu kemudian tidak terpenuhi, gelisah hidup. Terpacu kita terus bergerak. Ya, cuma apakah seimbang atau tidak? Kadang-kadang ada yang dominan di sini, ada yang dominan di sini. Ada juga yang dominan di sini. Nah, Islam mengajarkan keseimbangan. Di antara menu yang dapat memaksimalkan dalam saat yang bersamaan semua ini. Jadi sumbernya dari ibadah, dari sini. Sumber roh kan? Roh itu kan kalau dipenuhi supportnya ke sini semua. Ya, kalau dipenuhi roh, kebutuhannya supportnya ke sini, ke akal, ke fisik. Karena ini generator kehidupannya. Nah, di antara menu yang disajikan oleh Islam ini, ad-din, untuk memberikan dalam saat yang bersamaan kebutuhan yang komprehensif, mencakup semua bagian dari manusia ini. Ketika diberikan menu ibadahnya kepada roh, maka terpacu juga akal mendapatkan manfaatnya secara langsung, dan fisiknya juga mendapatkan secara langsung. Dan menu ini dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali. Ada banyak beragam menu yang diberikan kepada roh dalam konteks ibadah. Ya, seperti pernah kita dapati pertemuan lalu sholat. Sholat kan supportnya ke sini, menu roh. Ya, sholat menghadirkan ketenangan. Kalau rohnya tenang, dampaknya ke sini tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, fahsya dan munkar itu kan ini yang eksekusinya, fisiknya. Ya, ketika orang mencuri kan fisik tangannya yang bergerak. Ketika menipu lisannya yang bicara. Ya kan? Nah, kalau ini terpenuhi rohnya baik, ini nggak akan pernah berlaku seperti yang disampaikan. Sumbernya dari sini. Tapi berita baiknya, di tahun kedua Hijrah, di bulan Sya'ban itu dengan tujuan yang sangat dahsyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu menu yang dengan menu ini, Masya Allah, kebutuhan roh itu terpenuhi. Ini karakter moral di takwa bisa ditingkatkan dengan cepat, terjadi akselerasi. Nih, akselerasi. Ya. Terjadi percepatan, peningkatan percepatan karakter moral dari takwa di sini. Jadi begitu ini naik, ya, lawan dari takwa kan nafsu, sumber keburukan itu, nafsu. Sumber yang jeleknya kan ada di sini, yang diprovokasi oleh setan itu. Ya,
Lihat baik-baik. Jadi begitu ini naik, saat dilakukan menu ibadah ini, saat ini naik, itu bisa berhenti seketika, lawan dari semua unsur takwa ini yang bersumber dari nafsu. Jadi kalau di sini ada jujur, ya kan? Di sini kemudian ada lawannya dusta, ya, diarahkan untuk berdiri sendiri oleh setan sehingga menjadi sifat mandiri, dusta. Kemudian kalau di sini ada sabar, di sini ada amarah, di sini ada rendah hati, tawadhu, di sini ada sombong. Ya. Nah, menariknya, dusta ada yang mengerjakan, amarah ada yang tidak bisa kontrol, sombong dengan turunannya ada ria, ada sum'ah, ada macam-macam, ada yang terbiasa menampilkannya. Bahkan sekarang ada yang dibikin ya dengan kreativitas macam-macam, jadi konten, jadi dan macam-macam sebagainya. Itu saat menu ini diberikan, ini bisa berhenti seketika. Yang mencuri, yang berdusta, yang gibah, itu bisa tertahan saking dahsyatnya karena terjadi akselerasi di sini. Ya. Nah, ibadah apa yang dimaksudkan itu? Inilah turunnya ibadah puasa yang diturunkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah dengan turunnya Quran surah kedua ayat 183. Dan ketika Allah menurunkan ayat ini, dijelaskan semua tujuan itu. Kenapa saya mulai dari sana? Supaya Anda mengerti. Ketika saya bacakan ayatnya, Anda mulai paham, oh ini maksudnya. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Baik, imannya disebutkan? Sebutkan, hai orang-orang yang telah beriman. Ada iman dalam dirinya. Tuh, ini inti imannya nih. Kutiba alaikumussyam. Saat ini, mulai detik ini, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu pun aku pernah berlakukan kewajiban untuk mereka menunaikan puasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Ya, agar kalian mampu meningkatkan ini karakter moral, ketakwaan kalian, mendapatkan akselerasi dari peningkatan ketakwaan ini. Ketika ini meningkat, maka terjawab semua bagian-bagian yang kita butuhkan. Ya, jadi ketika Anda bertanya, kenapa kita mesti berpuasa? Jawabannya dua yang disampaikan oleh Al-Quran. Pelan-pelan ya. Baik, saya sedikit uraikan kembali dengan penyampaian yang insya Allah lebih mudah supaya bisa kita tangkap dengan lebih cepat. Tadi dalam sekali ya, jadi saya pun membahas satu atau dua bagian itu sampai 2 jam setengah dulu kan. Ya, jadi kalau Anda merasakan sedikit kesulitan memahami apa yang tadi saya sampaikan, rujuk kembali di awal kajian. Itu lebih detail saya uraikan. Ini kan untuk mempercepat waktu saat ini. Ya. Karena itu saya sering katakan kan, ya, mengapa pentingnya untuk bergabung itu supaya terstruktur pembahasannya dari awal. Jadi kalau dari tengah-tengah kadang mengikuti, ini bingung nangkepnya, nanti tanya lagi padahal itu sudah dijawab dari sekian puluh video yang telah berlangsung. Jadi saya sarankan bagi yang baru bergabung, silahkan dicek di YouTube Mira ya, dengan logo seperti yang ada di background kita ini, ya, dicek, di situ sudah kita uraikan. Satu, tujuan puasa ini. Mengapa harus berpuasa? Allah jelaskan tujuannya. Pertama, disampaikan oleh Al-Quran bahwa tujuan puasa itu pertama untuk mengonfirmasi keberadaan iman di dalam jiwa. Ya. Babnya akidah dulu. Saya ulang ya. Tujuan berpuasa itu untuk mengonfirmasi pertama keberadaan iman di dalam jiwa. Ya. Karena ketika seseorang berkomitmen beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ingat pembahasan di akidahnya? Ketika seseorang berkomitmen beriman kepada Allah, ya kan? Itu. Maka pembuktian dari komitmen iman itu ya akan dibuktikan lewat satu perbuatan yang disebut dengan amal soleh, wujudnya ibadah. Ya. Seperti saya sampaikan, semua yang berada di dalam jiwa, dalam hati, dalam kolbu itu, rasa dan sebagainya, itu butuh pembuktian untuk diketahui kebenaran adanya rasa itu. Kan? Cinta itu kan masalah rasa, suka, duka, masalah rasa. Bagaimana taunya kalau seseorang itu sedang suka? Ya, nampak dari ekspresi, dari perbuatannya, dari sikapnya, ya, dari bagaimana dia bertutur dan sebagainya. Jadi ternyata
keadaan dalam diri itu bisa dilihat lewat perilaku. Cinta itu kan dalam diri, tampak itu lewat perhatian. Cinta kepada anak melihat bagaimana orang tua memperlakukan anak dengan kasih sayang, diberikan kebutuhan dan sebagainya. Jadi ada pembuktian. Semua yang bersumber dari hati, dari jiwa, nafas dan tempatnya di qalbu itu butuh pembuktian. Nah, iman itu kan yang paling dalam di dalam hati. Itu melampaui ya semua rasa yang ada dalam jiwa. Iman itu melampaui cinta, melampaui suka, melampaui segalanya. Karena dia berada di bagian paling dalam, di inti takwa. Di dalam inti ini. Ya, karena itu pun dia butuh pembuktian. Bagaimana taunya orang beriman? Ya, dia mengatakan, saya beriman kepada Allah misalnya kan. Ya, saya yakin Allah itu Tuhan saya yang hak. Buktinya apa? Bagaimana saya tahu gitu kan? Ya, bagaimana kita bisa mengetahui dia beriman? Maka Allah memberikan kemudian sebagai satu standar pembuktian. Dan ini wajar, logis. Ya, membuat hukum standar, ada pembuktiannya, apa buktinya Anda beriman. Maka diuji, ujian itulah kemudian yang dimunculkan lewat konsepsi ibadah. Jadi setiap ada perintah ibadah, maka ini konfirmasi pertama untuk mengonfirmasi apakah betul sudah beriman atau belum. Betul ada imannya atau tidak. Bagaimana keadaan iman? Sinyalnya bagaimana? Apakah kuat? Apakah sedang? Atau lemah? Ya, handphone itu kan nggak bisa komunikasi. Ya, kalau sinyalnya lemah atau nggak ada sinyal sama sekali. Lemah, sinyal lemah. Atau nggak ada sama sekali. Jadi kan nggak bisa komunikasi. Makanya Anda cari sinyal kan? Ya, cari sinyal untuk menguatkan. Wah, ini ada 1 strip, 2 strip, 3 strip. Oh, ini kalau sudah 5 strip kencang sekali sinyalnya. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui nih tentang iman itu? Sinyalnya itu 5 strip apa enggak? Ya kan? Ya, maka diberikan kemudian tahapan-tahapan ya yang disebut dengan ibadah itu untuk mengonfirmasi ini sekaligus menguatkan nilai keimanan dalam jiwa itu. Maka panggilan-panggilan ibadah dalam Al-Quran itu seringkali dibuka dengan panggilan iman untuk mengonfirmasi ini. Benar nggak ada iman? Kalau benar ada iman, ini pasti akan disambut, dikerjakan. Kenapa? Sebagai pembuktian komitmen iman ini. Ya betul saya beriman, diuji ini. Kalau betul beriman, nanti sinyal imannya akan muncul untuk menunaikan ibadah yang diujikan itu. Karena itu jawaban para sahabat ketika ayat turun dengan kalimat iman, itu sebelum muncul perintah ibadahnya, itu langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Padahal ayatnya baru berkata begini, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Belum muncul perintahnya apa? Apakah bentuknya sebuah perintah atau larangan, kerjakan ini ataukah tinggalkan itu langsung mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar dulu, begitu disampaikan kami taati. Ini karakter iman yang kuat. Ya, karakter iman yang kuat. Nah, karena itu, ketika kemudian ibadah puasa diturunkan, ini kan puasa ini bagian dari ibadah ke sini. Ya. Makanya masuk skemanya dalam fikih. Ibadah selamat menunaikan ibadah puasa tuh. Ingat nggak kalau di awal-awal itu, ya, masuk Ramadan, wah iklan semua macam-macam tuh iklannya hampir semua dari pejabat, dari hartawan, dari ilmuwan, macam-macam. Selamat menunaikan ibadah puasa, ibadah tuh. Ibadah itu mengonfirmasi iman. Artinya yang menunaikan itu, ya dia berkomitmen terhadap iman yang telah dia kukuhkan dalam jiwanya. Nah, cuma kan persoalannya gini, iman setiap orang itu kan bisa berbeda-beda keadaannya. Seperti sinyal handphone itu berada di lokasi mana bisa berbeda. Makanya bergaul bisa memengaruhi iman. Seperti Anda bergaul, bertempat dimanapun bisa memengaruhi sinyal konektivitas Anda. Ya kan? Nah, ini, wah kalau mau mengeluarkan ayat banyak sekali. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, kalau Anda mau mencari benar, menuju kami, menguatkan sinyal, kami tunjukkan. Ya, tempat-tempat yang bisa menguatkan sinyal-sinyal. Jalan-jalan yang bisa menguatkan sinyal-sinyal, sehingga terkoneksi kepada kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di Quran surah 29 itu Al-Ankabut, ayat terakhir itu. Ya, maaf ya, kita kembali ke sini. Jadi saya tuh kalau ada bahasan, nyambung ke ayat gitu, jadi otomatis tuh pengen ini. Jadi banyak sekali. Jadi kalau mau kita sebutkan nyambung semua gitu bahasan. Jadi Masya Allah, Tabaraka Rahman, tidak ada satu persoalan pun kecuali ayatnya hadir di situ untuk membimbing. Ya. Balik sini ya teman-teman ya. Nah, keadaan iman itu, keadaan kan bisa berbeda. Yang terlihat dari bagaimana pembuktian ibadahnya. Ya, sederhananya kan begini, saya pernah sampaikan, dari konsepsi ini, ketika seseorang berkomitmen untuk beriman, maka akan dibuktikan lewat ibadah. Maka ibadah ini secara tidak langsung menjadi parameter, jadi ukuran. Tingkat keseriusan atau kekuatan dan kelemahan iman seseorang. Ini semakin semangat menunaikan ibadah, semakin kuat sinyal imannya. Kan? Semakin dia agak bermalas-malas, kan? Bahkan kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak, ini menunjukkan sinyal imannya lemah.
Ya, gampangnya kan begini, seperti yang telah kita bahas kemarin sholat, ya kan? Ya, sholat kan dibuka dengan kata iman juga. Kalimat pertama sholat dalam Al-Quran, itu Al-Baqarah ayat 3. Itu diawali dengan kata iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ya, pembuktian terhadap beriman kepada Allah yang tak nampak dalam pandangan. Turunannya yang banyak yang gaib itu. Ada malaikat, ya kan? Alam kubur gaib, surga gaib, ya kan? Dan gaib itu belum tampak dalam pandangan kita. Puncaknya kan Allah, pencipta segalanya. Ya, komitmen dalam iman itu diwujudkan lewat apa? Yang paling pokok, wa yuqimunas shalah. Salat. Sekarang lihat dalam salat, gampangnya begini. Di sini kita ambil contoh salat. Semakin orang semangat menunaikan salat, jangankan yang fardu, yang wajib, yang sunnah pun dia kejar. Ya kan? Yang sunnah pun dia kejar, turunkan semua, dia pengen kerjakan. Ini pertanda imannya bagus. Itu ukuran parameter. Tapi jangankan yang sunnah, yang wajib aja kadang-kadang masih terlambat. Atau ada yang kadang kerjakan, kadang tidak. Ini menunjukkan imannya sangat lemah. Nah, menariknya, ibadah puasa ini, ketika ayatnya diturunkan, dia memanggil iman, langsung tuh. Yang dipanggil itu inti kedalaman dalam jiwa manusia. Bagian inti terdalamnya, nukleusnya tuh. Ya, di bagian jiwa takwa yang paling dalam, imannya. Dan dahsyatnya, panggilannya menggunakan huruf ya di awalnya, disusulkan dengan ayyuha dan alladzina. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini kita ngajinya, kita dalamkan sedikit nih. Tujuan pertama ini ya ayyuha alladzina amanu. Nih. Perhatikan baik-baik ya. Pelan-pelan nanti tahu, oh ini maksudnya gitu ya. Nah, lihat sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita hanya baca terjemahan ya, hai orang-orang yang beriman, ya kan? Biasanya kan begitu ya. Nah, untuk menunjuk pada imannya ini yang telah beriman, telah berkomitmen untuk beriman. Ini kan bentuknya past tense nih. Sekaligus menjadi kata kerja dasar, ya. Kata kerja dasarnya ini bentuknya jamak dari kata amana yang telah beriman. Diksi atau kata yang mewakili imannya ini pada kata amanu. Telah beriman. Artinya apa? Dia komitmen telah mengatakan dirinya beriman, bersyahadat, iman pada Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, perhatikan baik-baik. Kata iman ini pertama diawali dengan ini. Sebelum kata amanu ada alladzina ini. Bentuk jamak. Ini disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Pelan-pelan ya. Baik. Ini disebut isim mausul nih. Kalau dalam ilmu nahwu itu, ya, konjungsi. Konjungsi itu kan kata sambung, ya kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab, ini isim mausul bukan sekedar konjungsi. Ya, bukan sekedar yang menyambung.